Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Panas guys, minum ice guys. Seger ya guys ya. Aduh, masya Allah, nikmat yang mana lagi yang harus kita kufurkan ya guys ya. Apa kabar semuanya? Baik, sehat kak? Pro. Kita itu harus bisa membangun motivasi diri kita supaya kita lebih bersemangat ya guys ya. Jadi kalian itu jangan galau terus, jangan meratapi nasib terus, jangan ya Allah saya ini kerja kok ya gantiin pempes nenek terus bau gitu ya, apok ya guys ya. Nggak apa-apa, namanya juga kita lagi bekerja ya guys ya, lagi menitipkan sama keluarga orang lain gitu ya. Wajar, yang namanya kita numpang di rumah majikan tuh ya memang ada rasa bersedih di hati ya guys ya. Tapi kamu harus bisa memotivasi diri kamu. Saya nanti kalau misalnya saya sudah punya uang, saya pengen buka lapangan kerja untuk teman-teman kita yang nganggur di Indonesia. Kan nggak apa-apa ya guys ya. Iya gitu ya, saran Kak Itisam itu berhenti untuk mengeluh, jalani selagi kamu mampu, minta kekuatan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Amin. Teman kita yang lagi sakit ya guys ya, Allah sembuhkan sakitnya, amin ya robbal alamin. Yang masih kelilit hutang, semoga Allah mudahkan kalian untuk membayar, amin. Yang penting kalian harus berprinsip kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Hari ini Kak Itisam itu mau berbagi satu kisah di mana mungkin ini nih banyak nih teman-teman kita mengalami ya guys ya. Di interminate dengan begitu kejamnya sama majikan, dapat majikan baru sampai bertahun-tahun langgeng ya guys ya. Banyak, iya kenapa sih ya, biasanya nih teman-teman kita yang udah di interminate sama majikan gitu, dibuang sama majikan, tiba-tiba kita mendapatkan majikan yang luar biasa. Kejadiannya banyak ini buat kalian nih yang mungkin hari ini di interminate majikan, jangan bersedih karena teman-teman kita itu sudah pernah mengalami, bahkan sekarang jadi betah kerja di Hongkong guys, nggak mau pulang gitu. Oke. Kisah ini dialami oleh Mbak Nia guys. Mbak Nia ini datang itu 2019 guys. Nah Mbak Nia ini menjaga kakek yang lumpuh, tapi ya kakeknya itu ya masih bisa diajak ke taman gitu ya, tapi lumpuh guys. Nah tinggal di satu rumah, di mana rumah itu ada kakek, ada nenek, ada anak ya kita sebut syuce ya guys ya. Nah termasuknya Mbak Nia ini tipikal orang yang pekerja keras ya guys ya, karena dia niat kesini itu ya pengen bekerja. Sesampainya di sini guys, dia ini ternyata bukan hanya menjaga kakek, jadi si neneknya itu juga punya hewan peliharaan. Hewan peliharaannya itu kura-kura guys. Kalian jaga kura-kura nggak? Awas ya guys ya, kura-kura itu buat sebagian orang itu adalah binatang keberuntungan. Nah kalau misalkan kita nih ya menjaga kura-kura dari kecil sampai gede, itu mereka itu berpikir kura-kura ini adalah pemberi keberuntungan, laki ya guys ya, gitu guys. Jadi kalau ada apa-apa sama kura-kura ini, ya sudah matilah sudah kita. Nah ini yang terjadi sama Mbak Nia guys. Ceritanya guys, sudah nih kontrak 2 berjalan 3 tahun ya. Mbak Nia ini mengalami masalah di mana suicunya baik, ya termasuknya ya neneknya aja sih yang kurang ini ya guys ya. Dari kura-kura itu ada 2 tipe guys. Yang pertama itu masih kecil banget. Yang satunya tuh tumbuh kembangnya dalam 3 tahun itu gede guys. Ya kalau kalian mau tahu kura-kuranya ya sekitar kayak gini lah. Nah kalau kayak gini nih, kalau udah di Indonesia nih kita beli nih ratusan juta ya guys ya pastinya ya. Nah Mbak Nia ini termasuknya open guys sama binatang tuh, kasih makan tepat waktu ya guys ya, sampai kura ini gede. Nah ya tapi tetap dia ini menjalankan tugasnya menjaga kakek. Nah konfliknya di mana saat Mbak Nia ini ada di atas kan, rumahnya itu termasuknya lantai 2 ya guys ya. Lantai 2 Mbak Nia ada di atas guys. Tiba-tiba ada yang teriak, Nia, kaget kan Mbak Nia, langsung tuh dia turun, takutnya kakeknya jatuh. Pas itu, kura-kura saya mana katanya? Ya adalah di situ kata Mbak Nia ya, biasanya kan di kandang ya guys ya. Mana enggak ada katanya. Si wah neneknya ini udah marah-marah guys. Ya termasuknya neneknya ini ya umur sekitar 60-70-an lah ya, masih bugar ya guys ya kalau orang Hongkong. Akhirnya, waduh Mbak Nia mulai panik tuh, keringat udah mulai grojos guys, terus udah kayak gitu. Lagi kalian wana, saya kasih kamu waktu 2 jam katanya. Kalau misalkan kura-kura saya nggak ketemu, kamu harus pergi dari rumah saya, atau saya panggil polisi kemari katanya guys. Aduh ngeri ya guys ya.
Aduh ya, dalam keadaan panik cuma dikasih challenge 2 jam untuk cari kura-kura ya guys ya. Padahal dalam hati Mbak Nia ini kura-kura kayaknya jalannya pelan banget, nggak mungkin banget, mustahil kalau kura-kura ini pergi keluar gitu ya guys ya. Tapi nggak ada guys, waktunya sudah habis guys, 2 jam. Akhirnya, kamu sekarang capek ya, kamu beresin barangmu, kamu pergi dari rumah saya sekarang juga. Saya mau beli tiket pesawat kamu hari ini juga. Mbak Nia itu ya melongo aja. Ya akhir deh kerjaan saya pupus sudah, setia sudah 3 tahun, tetap pada akhirnya disuruh capye. Akhirnya Syuce-nya itu turun dari lantai. Coba ya mami katanya kayak gitu kan. Ini nih, Nia ini kerja nggak becus. Saya pengen Nia itu keluar dari rumah hari ini juga katanya. 2 jam udah nyari kura-kura nggak ketemu guys. Ya nggak bisa kayak gitu mami. Ya mungkin Syuce-nya mikir ya ada bapaknya kan yang setruk ya guys ya. Siapa yang mau jaga gitu? Gara-gara kura-kura aja guys. Akhirnya saya nggak mau tahu. Nia ini harus keluar sekarang. Kalau misalkan nggak keluar, saya mau panggil polisi. Ayo, kamu Nia, kamu pilih keluar atau saya panggil polisi? Ya udah nggak ada no comment aja deh Mbak Dian. Ya pokoknya jangan sampai tersandung hukum gitu. Nah termasuknya Syuce-nya baik nih. Ya udahlah Nia, kamu beresin barangnya. Nggak dikasih waktu juga beresin barang guys. Cuma ya seadanya aja, terus geret koper. Dalam waktu 1 jam dia beresin barang terus keluar. Nah setelah itu janjian sama Syuce-nya untuk apa namanya ngasih barang-barang yang belum keambil sama Mbak Nia. Udah guys, kayaknya tuh durian runtuh guys, kedebruk gitu ya, sakit luar biasa. Iya kan? Ya orang enak-enak lagi kerja gitu gara-gara kura-kura yang ngesot pelan ya. Ya jadi ingat kura-kura vs kancil gitu ya guys ya. Yang kura-kura balapan lari sama kancil, tiba-tiba kura-kura menang, ya ternyata jangan sepelekan kura-kura ya guys ya. Bisa ngilang. Di dalam perjalanan keluar dari rumah majikannya, Mbak Nia ini ya sudah putus harapan. Aduh saya kerja kemana ini ya. Sedangkan saya juga masih punya tanggungan. Dicari kura-kura nggak ada. Kok masa hilang kura-kuranya? Padahal segede-gede itu guys. Apa mungkin kura-kura itu keluar rumah terus ada yang ngeliat dicolong ya guys ya? Bisa jadi. Atau dia masuk ke got gitu. Mungkin aja ada selokan got gitu. Dia bersembunyi di sana. Aduh kura-kura. Tapi sampai hari ini katanya nggak ketemu guys. Nah sehari nih Mbak Nia ini tunggu penerbangan pulang ke Indonesia ya guys ya. Syuce-nya itu memang baik ya guys ya. Ngomong, Nia saya ada temen yang butuh cece. Kamu mau nggak? Kamu kerja aja deh di situ. Saya nggak akan kasih tahu mami saya katanya. Ya karena Mbak Nia ini posisinya ini langsung dibelikan tiket saat itu juga guys. Nggak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya Mbak Nia ini diberikan kesempatan sama Syuce-nya itu. Jadi akhirnya mau. Akhirnya tanda tangan kontrak. Sekarang jaga nenek ya guys ya. Nah sekarang itu jaga nenek, rumahnya itu gede, cuma berdua aja sama neneknya. Kalian tahu nggak? Luar biasa, Allah itu selalu mengabulkan setiap doa hambanya yang terzolimi. Ya iya kan, Mbak Nia ini kan orang lagi enak-enak kerja gitu ya guys ya, langsung diusir begitu cepatnya itu nggak kenal waktu. Akhirnya Allah ganti tuh pekerjaannya yang lebih ringan. Jaga nenek yang masih bisa jalan, neneknya nggak banyak itu, baik sekali neneknya. Akhirnya Mbak Nia ini pulanglah tuh, tunggu visa di Indonesia setelah tanda tangan tuh. Langsung kan majikan barunya itu langsung mau tuh sama Mbak Nia ini. Terus 1 bulan datang lagi ke Hong Kong. Sekarang sudah bekerja mau finish ya guys ya, 2 tahun. Tapi Mbak Nia ini pengen renew kontrak katanya. Katanya sayang sama neneknya. Sekarang ya iyalah gimana nggak sayang guys. Dia mendapatkan jatah tidur siang gitu ya guys ya. Wah luar biasa ini pengganti pekerjaan dari Allah ini ya guys ya. Itu pelajarannya apa? Pelajarannya kalau saat ini kalian diusir seketika itu juga oleh majikan, ya sudah, kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh bersedih, kita mencari majikan baru, kita tunggu visa di Indonesia, balik lagi ke Hong Kong. Kebanyakan teman-teman kita yang di interminate dengan mendadak seperti itu ya guys ya, biasanya dia akan mendapatkan pengganti majikan itu yang lebih baik. Yakin guys, soalnya banyak buktinya. Ya, buat itu kalian jangan bersedih hati ya guys ya. Kalau saat ini kalian di interminate, kalian harus lebih semangat lagi. Nah, tipsnya, kalau misalkan memang kalian nggak punya duit, malu sama keluarga, nggak apa-apa. Kamu pulang ke Indonesia, ngekos, cari teman. Teman, boleh nggak kamu carikan kosan untuk saya yang 1 bulan? Uang interminate kamu bisa untuk ngekos 1 bulan sambil tunggu visa di Indonesia. Setelah itu kamu balik lagi ke Hong Kong.
Nah itu cara pinter tuh, biar kalian itu kalau malu nih ketemu sama keluarga ya nggak apa-apa. Tapi kayak Islam itu nggak menyarankan seperti itu. Alangkah lebih baiknya kita jujur sama keluarga, saya ini dipulangkan, kalian harus terima nih suka dukanya saya nih dipulangkan. Kayak Islam itu enak aja ngomong tuh nggak segampang itu kak. Ya tapi ya keluarga kalian harus tahu keadaan kamu di sini. Makanya jangan berpura-pura, stop berpura-pura untuk menjadi pekerja migran yang banyak uang. Kalau kita nggak ada, katakan sama keluarga saya nggak punya uang, oke? Nah Mbak Nia itu hak-haknya dikasih, malah dikasih lebih katanya guys. Karena neneknya ini pokoknya udah nggak mau tahu, muak gitu katanya ngelihat Mbak Nia ini. Aduh Mbak Nia yang sabar ya, tapi alhamdulillah Allah ganti sekarang pekerjaan yang baik. Ini nih buat kita pelajaran bersama, buat kalian yang menjaga anjing, kucing, kura-kura ataupun apa, buat majikan kita itu adalah harta berharganya. Untuk itu kita harus fokus dan bertanggung jawab ya guys ya, karena resikonya Mbak Nia ini lolos dari polisi. Kita nggak pernah tahu, mungkin saja majikan kita apa namanya sosote gitu ya guys ya, mempokingkan kita, dan ini menjadikan masalah besar untuk kita. Untuk itu kalian kalau misalkan diberikan pekerjaan untuk menjaga binatangnya, ya kalian harus bertanggung jawab ya guys ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya boy.